Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustadz semuanya? Semoga antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan ketiga ini. Setelah 2 pekan yang lalu kita membahas tentang software atau perangkat lunak dan juga bagian-bagian lembar kerja pada Microsoft Word 2010. Anak-anak Ustadz, materi kita di pertemuan ketiga ini adalah melanjutkan dari materi yang sudah kita jelaskan di pertemuan kedua, yaitu kita akan membahas tentang yang pertama adalah fungsi dari title bar, dan yang kedua kita akan belajar untuk sama-sama mengetahui apa saja tombol-tombol perintah yang ada di dalam grup maupun di dalam tab, dan juga bagaimana cara menggunakannya. Nah, sebelum itu anak Ustadz, kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu pastikan diri antum sudah dalam keadaan siap. Oke, siap ya? Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni wa zidni ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Baik, setelah kita awali dengan berdoa, insya Allah memudahkan kita untuk bisa menuntut ilmu atau menambah ilmu pada hari ini. Nah, Ustadz, kembali Ustadz ingin menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, harapannya nanti antum semua mengerti apa itu fungsi dari title bar, dan yang kedua, semoga nantinya antum mengetahui dan bisa menggunakan berbagai tombol perintah yang ada di dalam tab maupun di dalam grup pada Microsoft Word. Nah, Ustadz, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagian-bagian lembar kerja. Salah satunya adalah title bar. Title bar itu fungsinya, Ustadz, kalau antum lupa ya, title bar itu fungsinya adalah untuk menampilkan nama file atau dokumen pada dokumen yang sedang aktif atau yang sedang kita kerjakan. Contohnya, dokumen yang Ustadz tampilkan ini atau yang antum lihat ini, perhatikan ya, di bagian atas ini ada tulisan dokumen 2 strip Microsoft Word. Nah, dokumen 2 inilah yang dikenal atau yang disebut dengan title bar atau baris judul. Dia menampilkan nama file atau dokumen yang sedang aktif atau yang sedang dikerjakan. Mengapa namanya dokumen 2? Karena file atau dokumen ini belum kita simpan. Nah, sekarang anak Ustadz kita coba untuk menyimpan terlebih dahulu file ini, dan nanti kita buktikan apakah title barnya ini benar-benar berubah atau tidak. Kita simpan ya. Tahu kan cara menyimpannya? Boleh antum diklik di tab menu file, kemudian pilih yang save atau save as, atau antum cukup menekan tombol keyboard Ctrl S. Nah, misalkan di sini kita tulis namanya, boleh di sini ya, pertemuan ketiga. Kita save. Nah, perhatikan di bagian atas, ternyata benar title barnya adalah pertemuan ketiga. Berubah ya, karena kita save tadi dengan nama pertemuan ketiga. Jadi itu anak Ustadz fungsi dari title bar. Sekali lagi Ustadz jelaskan.
Fungsi dari title bar adalah menampilkan nama file atau nama dokumen yang sedang aktif atau yang sedang dikerjakan. Oke, paham ya? Selanjutnya, pembelajaran kita yang kedua ini yang agak panjang, insya Allah ya. Harapannya nanti antum mampu mengetahui tombol-tombol perintah apa saja yang ada di Microsoft Word 2010 ini dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, seperti ini ya Ustadz. Yang pertama kita berada pada tab Home. Jadi sedikit mengulang, standar tab pada Microsoft Word itu jumlahnya ada 7, ada Home, Insert, Page Layout, Reference, My Links, Review, dan View. Jadi dari Home sampai View ini adalah standar tab pada Microsoft Word. Nah, sekarang kita akan fokus pada tab Home-nya terlebih dahulu. Nah, Ustadz, pada tab Home ini terdiri dari 5 grup. Ada grup clipboard, grup font, paragraph, styles, dan editing. Pada pertemuan kali ini, Ustadz hanya ingin menjelaskan tombol-tombol perintah atau ikon-ikon yang sering kita gunakan ketika kita bekerja di Microsoft Word. Jadi kalau memang yang jarang digunakan, tidak akan Ustadz jelaskan di sini. Nah, insya Allah antum bisa belajar sendiri nanti ya, kira-kira apa sih fungsi dari ini, dan ini. Ustadz hanya ingin menjelaskan secara umum saja bagian-bagian yang sering kita gunakan ketika kita bekerja di Microsoft Word 2010. Nah, Ustadz, kita fokus ke grup font terlebih dahulu. Pada grup font ini ada beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah perhatikan ada jenis font di sini. Yang kita gunakan sekarang adalah Calibri. Nah, bagaimana caranya kita mengganti jenis font? Nah, Ustadz, jika kita sudah menulis di Microsoft Word, maka caranya untuk mengganti jenis font adalah kita blok terlebih dahulu. Kita blok tulisan kita terlebih dahulu yang akan kita ganti tulisannya. Kalau kita hanya ingin mengganti judul ini, maka cukup di blok yang pertemuan ketiga saja. Kalau kita ingin mengganti semuanya, maka kita blok semuanya seperti ini. Kemudian baru kita mengarah ke jenis tulisan atau jenis font. Silahkan dipilih mau menggunakan jenis font yang mana. Nah, saat ini usahakan coba kita menggunakan yang Arial saja seperti ini. Ini cara untuk mengganti jenis font atau jenis tulisan atau jenis huruf. Nah, selanjutnya untuk merubah ukuran huruf. Kalau yang ini tadi adalah jenis font, maka di sebelahnya ada angka 16 ini merupakan ukuran dari huruf yang kita gunakan. Kalau memang dirasa terlalu besar ukuran hurufnya, bisa kita kecilkan dengan cara klik tanda panah di samping kanan. Nah, di sini ada pilihannya. Dari yang terkecil mungkin 8, 9, 10, silakan disesuaikan. Mungkin yang standar itu 12 ya. Jadi kita pilih yang 12. Nah, selanjutnya Ustadz, di sini ada B garis miring dengan U. B ini adalah fungsinya untuk menebalkan tulisan bold ya, atau kita bisa melakukannya dengan menekan tombol di keyboard yaitu Ctrl B untuk menebalkan tulisan. Nah, seperti ini. Sebelum kita mengklik tombol B, maka dia tulisannya tipis Ustadz. Tapi ketika kita blok tulisannya, kita klik huruf B, maka dia akan menebal. Itulah fungsi dari tombol bold yang ada pada grup font. Selanjutnya di sebelahnya ada garis miring. Nah, ini italic ya, Ctrl I pada keyboard. Ini fungsinya adalah untuk membuat tulisan menjadi miring. Kita cek. Nah, seperti ini. Jadi tulisannya terasa lebih miring daripada yang tadi. Kalau normal seperti ini, ketika kita klik yang ini maka dia akan miring. Nah, selanjutnya huruf U ini berfungsi untuk menggarisbawahi, underline. Bagaimana jadinya? Kita klik maka akan seperti ini. Nah, selanjutnya Ustadz, di sebelah kanan di sini ada juga warna tulisan. Untuk mewarnai tulisan, kalian bisa pilih yang ada huruf A gede ini. Kalian klik, kemudian pilih warnanya mau warna apa. Merahkah, kuningkah, hijaukah, birukah.
merah, kuning, hijau, di langit yang biru ya. Jadi terserah antum mau pilih yang mana, tapi biasanya kita memilih warna yang otomatis, yaitu warna hitam. Nah, itu tadi beberapa tombol perintah yang biasa kita gunakan pada grup font. Selanjutnya, Ustadz, kita berpindah ke grup paragraf. Nah, di grup paragraf ini ada beberapa option, Ustadz. Yang pertama adalah untuk mengatur bentuk tulisannya. Apakah kita tulisannya akan rata kiri, berada di tengah-tengah, ataupun rata kanan, atau mungkin yang terakhir rata kiri kanan. Nah, biasanya yang ini kita gunakan ketika kita menulis beberapa paragraf di dokumen kita. Contoh seperti ini adalah kita melakukan rata kiri. Kalau kita buat yang center seperti apa? Nah, seperti ini. Selanjutnya kalau rata kanan dia akan seperti ini. Kalau rata kiri kanan dia akan seperti ini. Jadi kiri kanannya insya Allah lebih teratur dibanding dengan yang ini tadi ya. Seperti itu. Nah, kemudian di bagian atasnya ini adalah tombol perintah yang memudahkan kita untuk membuat penomoran atau pengkodean pada tulisan yang kita buat seperti ini. Nah, ketika kita pilih yang ini, maka hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Kemudian kalau kita pilih yang nomor, dia juga akan seperti ini. Jadi Ustadz, untuk membuat penomoran pada Microsoft Word, usahakan kita menggunakan yang ini agar bentuk penomorannya itu bisa lebih rapi. Kita coba ya di bagian bawah. Nah, caranya Ustadz supaya dia bisa menggunakan ini, antum bisa klik ini dulu sebelum menulis seperti ini. Nah, karena ini sudah ada 1, 2, boleh ini kita ganti lagi kalau mau mulai dari awal 1 seperti ini, baru kita ketik. Kemudian enter kan. Nah, penomoran ini akan benar ketika antum enter, dia otomatis muncul nomor baru. Artinya penomoran yang antum buat ini sudah benar. Nah, kalau dia ketika antum enterkan dia tidak melanjutkan nomornya, nah, berarti penomoran yang antum buat itu belum benar. Misalkan seperti ini, 1 titik seperti ini. Nah, ketika dienterkan dia tidak muncul nomor 2. Artinya penomoran yang antum buat ini belum benar atau belum sempurna. Jadi penomoran itu benar ketika antum enterkan nanti, maka dia akan langsung muncul otomatis nomor berikutnya. Nah, seperti itu Ustaz. Atau antum sebelum menulis, klik aja dulu di bagian atas ini, mau pilih nomor yang seperti apa. Misalkan yang seperti ini. Nah, tulis, kemudian enter, maka dia akan otomatis muncul. Nah, seperti itu Ustadz ya. Demikian juga ketika antum ingin menggunakan simbol seperti yang ini tadi, yang ini ataupun yang ini. Demikian. Nah, selanjutnya Ustadz, di samping ini tadi, di sini ada pilihan line and paragraph spasi. Jadi kita akan mengatur spasi yang akan kita gunakan, apakah 1 spasi, 1,15, 1,5, 2, 2,5 atau 3. Nah, biasanya dalam sebuah karya tulis itu yang sering digunakan adalah 1,5 spasi. Ada juga yang 1 spasi. Jadi terserah antum nanti maunya berapa spasi. Nah, selanjutnya Ustadz, mungkin itu yang biasa kita gunakan pada grup font dan juga pada grup paragraf di dalam tab home. Sekarang kita akan coba bagaimana tombol-tombol yang ada pada tab insert. Nah, seperti ini ya Ustadz. Yang biasa kita gunakan juga di Microsoft Word pada tab insert adalah yang pertama, membuat tabel pada Microsoft Word. Jadi ada tombol perintah yang memudahkan kita untuk membuat tabel seperti ini. Jadi silakan pilih antum ingin membuat tabel berapa kolom dan juga berapa baris. Ingat ya, kolom itu dari kiri ke kanan cara ngitungnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini kolom. Kalau baris itu ke bawah 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Nah, tabel yang kita buat ini terdiri dari 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, dan terdiri dari 4 baris, 1, 2, 3, 4. Demikian. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya, terserah antum ingin mewarnai tabel itu seperti apa. Nah, selanjutnya kembali lagi ke tab insert, Ustadz. Di sini juga kita ada pilihan ketika kita ingin memasukkan gambar. Jadi
di grup illustration ini kita bisa memasukkan gambar dengan mudah, picture,